Hai, aku Loki, maskotnya tim Loki. Kita lagi hidup di masa perubahan besar, dan perubahan itu ada di dunia kerja. Tahun 2026, Indonesia menghadapi perubahan di sektor energi. Dunia mulai beralih ke energy transition, dari migas menuju energi terbarukan. Perubahan ini bukan cuma soal lingkungan, ini soal pekerjaan. Jika teknologi berkembang cepat, apakah semua tenaga kerja punya akses yang sama? Disinilah sila kelima Pancasila diuji. Apakah peluang kerja adil bagi semua? Dan sila kedua, apakah kita menjaga lingkungan demi generasi berikutnya? Fenomena ini penting dibahas sekarang, karena masa depan kerja sedang berubah. Kalau kita mundur 15 tahun ke belakang, sektor energi didominasi oleh minyak dan gas. Pekerjaan lapangan, sistem konvensional, dan stabil. Sekarang, panel surya terpasang di gedung-gedung. Pengolahan sampah menjadi listrik mulai berkembang melalui waste management. Perubahan ini dipicu oleh teknologi dan tuntutan global. Dunia kerja menjadi lebih digital dan berbasis efisiensi. Artinya, skill yang dibutuhkan juga berubah. Sebagai siswa SMK, kita harus siap beradaptasi. Untuk memastikan perubahan ini nyata di Surabaya, kami melakukan investigasi langsung ke PT Petrogas Jatim Utama, Surabaya. Di belakang kami adalah kantor Petrogas Jatim Utama. Saya Dimas, Saya Sapi, dan kami akan mewawancarai Bapak Direktur ini, yaitu Bapak Eka Wina. Let's go! Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk berbincang bersama kami. Sebelum membahas energi terbarukan, kami ingin bertanya-tanya nih, mulai dari satu pertanyaan tentang sektor migas itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih sektor migas perusahaan ini bisa memenuhi kebutuhan energi di Jawa Timur, khususnya di Surabaya? Jadi untuk kami kan penyedia penunjang jasa penunjang migas. Jasa penunjang migas itu salah satu sektornya untuk yang kami jalani itu sekarang ada di penyedia jasa penunjang migas. Jasa penunjang migas itu seperti penyedia tenaga kerjanya, tenaga ahli, tenaga konsultan, terus tenaga yang di back end-nya juga, di back office-nya. Jadi juga kita menjadi penyedia tenaga ahli seperti itu. Salah satu sektornya yang lainnya itu ada energi terbarukan ya, yaitu dari pengolahan sampah sama panel surya. Nah, itu seiring dengan meningkatnya isu perubahan iklim dan transisi energi, itu bagaimana peran PT Petrogas ini dalam pengelolaan energi terbarukan di kota Surabaya, khususnya pengolahan sampah sebagai sumber energi itu sendiri. Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi. Iya. Kalau nggak salah itu ada di anak usaha yang lain ya Pak ya. Jadi anak usaha yang lain itu juga ada di bidang panel surya energi terbarukan. Itu untuk di grup kami sendiri itu sudah ada anak usaha lain yang memang fokusnya khusus di situ. Seperti itu. Jadi untuk kami itu memang fokusnya itu di penyedia tenaga ahli, penunjang. Nah, kira-kira dampak pemanfaatan sampah itu buat lingkungan dan sosial itu kayak apa? Jadi tadi kan waste management ya. Iya. Oil and gas itu turunannya kan sumber daya alam yang habis terpakai. Nah, waste management itu adalah bagaimana itu bisa digunakan energinya di recycle. Nah, di Surabaya itu punya TPA, tempat penampungan akhir gitu ya, di Benowo. Itu ada pembangkit listrik tenaga sampah di situ. Jadi sampah itu dibakar, panasnya itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Tadi kan kita bilang kalau bisa kan kita recycle dulu. Kalau sudah tidak bisa di recycle, memang menjadi waste. Waste itu tetap bisa menghasilkan energi. Nah, salah satunya dengan dibakar dan dipanaskan. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak dibuang lagi ke ke buang sampah sembarangan gitu ya, yang semuanya bermuara ke laut sampah-sampahnya gitu ya. Tapi kalau itu bisa di recycle,
dimanfaatkan lagi itu lebih baik. Kalaupun sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, itu masih bisa dihasilkan energi sisanya lah. Makanya ada waste management. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi selain pengolahan sampah, itu kan di sini ada panel surya juga ya Pak. Nah, bagaimana pengembangan dan penerapan solar panel ini khususnya di Surabaya yang dilakukan atau didukung oleh PT Petrogas itu sendiri. Lalu jika ada apa tujuan utama dari pengembangan tersebut? Untuk menggunakan energi bersih agar bisa mandiri dalam menghasilkan energi. Mereka bisa melakukan penghematan dengan menggunakan solar panel gitu ya. Tagihannya dulu mungkin 10.000, sekarang bisa 5.000. Ininya savingnya dia bisa gunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat yang lain. Nah, terkait dengan pemerintah, ya kita sudah ada juga peraturan daerah gitu ya yang mewajibkan instansi pemerintah itu sudah menggunakan panel surya. Sudah banyak nggak ditemukan lampu penerang di jalan umum menggunakan tenaga surya? Sudah banyak. Ya. Sudah banyak nggak lihat di gedung-gedung perkantoran di Jawa Timur lah atau di Surabaya kota besar itu menggunakan panel surya? Sudah banyak. Itu bagian dari kontribusi kami untuk bisa mengenalkan ada green energi yang bisa dimanfaatkan untuk ke depan. Nah, kan untuk menyiapkan dan mengimplementasikan energi terbarukan ini kan pastinya ada tantangannya, Pak. Itu apa aja dan solusinya apa aja, Pak? Tantangannya Indonesia adalah pertama, kita tidak pemegang teknologinya. Barang-barang itu barang impor semua. Nah, karena tantangannya kita tidak menyediakan itu di dalam negeri, barang itu diambilkan impor dari luar negeri, berarti ke depan kita harus menyediakan SDM yang unggul lah, yang paham untuk bisa mengakuisisi teknologi tersebut. Kalau bisa dibikinnya di dalam negeri, agar tidak ada ketergantungan yang nggak bisa kita prediksi ke luar negeri ya. Kan dua-duanya ini energi terbarukan ya Pak, pengolahan sampah sama panel surya ini. Kalau misalkan dibandingin nih, panel surya sama pengolahan sampah, mana yang bakal menjadi yang paling efektif untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat? Kalau quick win-nya yang paling cepat adalah solar panel, karena teknologinya sudah mature, mudah untuk dipasang, tersedia di mana saja. Kalau sampah itu tetap menarik di Indonesia, tetapi selagi masih belum bisa masyarakat Indonesia itu memilah gitu ya, mana yang sampah basah gitu ya, mana sampah yang bisa di-recycle. Tapi kalau budayanya masyarakat Indonesia sudah bisa memilah sampahnya sendiri, dimulai dari rumah tangganya, itu waste management itu akan jadi menarik tuh di Indonesia. Oke, sekarang kita coba lihat datanya. Grafik pertama menunjukkan peningkatan penggunaan energi terbarukan hingga 2045. Artinya, arah dunia jelas menuju clean energy. Grafik kedua menunjukkan lonjakan permintaan bahan baku industri energi. Ini menandakan kebutuhan tenaga kerja baru meningkat. Jika dibandingkan, keduanya menunjukkan percepatan perubahan dalam satu dekade terakhir. Kesimpulannya, dunia kerja sektor energi sedang bergeser dengan cepat. Ing budaya Jawa, ono pitutur sapa temen bakal tinemu. Tegese, sapa sing temen lan sregep bakal nemokake asil. Perubahan ora iso diendek, nanging iso disiapke. Masa depan milik sing siap.